Legends, welcome back ke sesi kedua Manchester United, Derby of Manchester. Pangeran, I wanna ask you, siapakah pemain terburuk kemarin? Well, pemain yang paling pertama diganti sih sama David Moyes. Oke. Yes, Ashley Young. Obviously. Gini, sebagai fans kan, kalau misalnya lo pengen lihat ada satu pemain yang ada di lapangan, let's say Shinji Kagawa gitu. Oke. Dan dia nggak ada di lapangan. Lo mungkin akan merasa bahwa apalah yang gue tahu, gue cuma fans doang. Pasti manajer lebih tahu gitu exactly. kan. Oh, Ashley yang ada di lapangan, mungkin dia pas latihan emang bagus. He had a good day. Mungkin ada something yang bisa dikeluarin. Chemistry bagus. Yang fans nggak tahu, tapi manajer tahu gitu kan. Tapi harapan-harapan kosong kayak gitu tuh pada akhirnya cuman jadi apa ya? Itu cuman berbuah maki-maki aja karena terus-terusan gitu lah si Ashley yang diturunin terus dan terus-terusan pula dia tampil mengecewakan gitu. Gagal. So, kalau gue sih penasaran kira-kira yang menjadi dasar dari David Moyes terus-menerus menurunkan Ashley Young itu apa? Kalau ada beberapa pendapat yang bilang bahwa David Moyes sengaja di pertandingan awal ini mereka ketemu lawan yang berat-berat. Dia nggak bisa terlalu bereksperimen. Menurut banyak orang juga lebih aman untuk dia memakai pemain-pemain yang juga dipakai sama Silver G last season musim lalu. Sehingga lebih safe buat dia. Nah, yang menarik buat gue adalah apa yang akan dilakukan sama David Moyes setelah pertandingan lawan City ini. Karena 5 pertandingan ke depan itu lumayan gampang lawan West Brom, Southampton dan lain-lain gitu. Menurut gue inilah peluang bagi si Moyes untuk hidup himself. Siapa pemain yang akan ditaruh di situ? Menurut gue Zaha bisa dimainin. Oh my god, Zaha, where is Zaha? Menurut gue Antonio Nunes bisa lah kayak dikit-dikit dikasih 20 kasih like 20 minutes, 30 menit gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan harusnya Chigarito? Kalau Chigarito sih gue ngerti kenapa dia nggak dimainin di games karena secara taktikal dia nggak terlalu kontributif sih. But why? Kenapa nggak menit 80? Toh udah kalah juga kan? Kenapa kemarin Chigarito nggak dimainin menit 80? He has the energy. He's a big time player. Kadang-kadang dia suka golin menit terakhir. Itu juga salah satu tanya besar buat David Moyes sih. Kenapa pergantian pemain dia tuh selalu yang tidak menjanjikan gitu, gitu kan. Tapi kalau gue sih, gue akan memberikan dia waktu lagi. Menurut gue pertandingan dia lawan tim-tim yang lebih kecil itu harusnya dia bisa lebih berpetualang. Kalau dia masih main Ashley Young juga main di kiri gitu lawan West Brom itu gue nggak kita katakan ya. Mas Edi, who was the best and the worst player Man United kemarin? Ashley Young. Who was the best player Man United kemarin? Apakah ada pemain yang bagus kemarin? Rooney. Wayne Rooney. Why? DC Rooney bisa bikin pembeda kok dia. Bisa pembeda ya? Minimal di babak 2 ya, setelah Cleverley masuk lah. Itu dia bisa bikin pembeda. Beberapa kali kan manuvernya juga merepotkan. Termasuk bikin gol akhirnya. Bagus lah. Do you think kalau Rooney sekarang udah nyaman dengan United, apakah dia tetap mau cabut Januari or dia ngerasa ini udah timnya lagi? Pemain kan selalu nyari yang nyaman nggak di tim itu aja sih. Bagaimana hubungannya dengan manajer, dengan pelatih? Selama itu oke, dia nggak akan pindah. Dan lagi juga Rooney pindah kemana, misalnya Chelsea gitu. Gaji besar. Klub-klub itu sekarang berpikir soal itu, mau merekrut pemain. Tadi gue baca 10 pemain yang akan jadi hot transfer di Januari. Dan Rooney nggak ada. Ada Juan Mata malah. Juan Mata, ya. Ada Juan Mata, ada Emmanuel Adebayor, ada Arda Turan. Rooney nggak ada. So Rooney is not gonna go gitu ya? Kayaknya sih enggak. Kayaknya enggak. Rana, who was the best player Man United kemarin? Apakah ada pemain bagus? Gue agak malu sih, kalau ngomongin MU kan dibahas tadi sini. Gue pengen ngomongin City aja lah ya. Let's give credit to the winners a little bit. Samir Nasri was really impressive. Was he? Judas? Walaupun I hate him ya, dia orang Islam yang paling gue benci lebih daripada Osama bin Laden ya. Dari good. Cuma ya, it was really good. Mungkin orang tadi kan Pange di awal bilang ini udah gak ada excuse ya, tapi kalau ada yang gedek banget mungkin akan bilang kan Van Persie nggak main. Di sisi yang lain kita bisa bilang kalau di City David Silva nggak main. But sama sekali kita nggak merasakan absen Silva. Kenapa? Karena Nasri did a really good job dalam drifting inside, nyiptain space. He scored a goal as well. Tapi asal buat gue standout playernya Manchester City was agak susah ngomongnya. Samir Nasri. And anyway tentang Rooney ya.
was interesting. Tadi kan juga sempat dibilang kalau City ini sebenarnya nggak flawless juga kan. Gue sebenarnya agak tertarik ya kalau kita lihat musim lalu. MU itu kan melawan City kan counter attack. Game plan-nya dari awal itu. City main high line. Apalagi musim ini dengan Pellegrini ya. Kompany itu beberapa kali bilang dia sebenarnya bukan back yang paling nyaman kalau main highline. Sebenarnya ada space yang bisa dieksploitasi. Itu satu. Dua, di awal Rooney itu sebenarnya lumayan kosong. Dia dapat space di belakang Fernandinho. Cuma masalahnya mungkin chemistry dia sama Welbeck masih kurang bagus. Ujung-ujungnya habis 5 menit pertama that situation nggak terjadi lagi. So I think Man City can be hit at. Cuma masalahnya in this game they were simply too good buat Manchester United. Do you think David Moyes kemarin masang taktiknya bener apa salah? Do you think kemarin David Moyes bener apa? Was he wrong, right or wrong? Well, gue bukan pelatih, so obviously gue nggak tahu apa yang terjadi di ruang ganti di belakang. But if I was him, I would be interested untuk naruh, apalagi Van Persie itu late injury ya. Yes. Gue akan tertarik untuk naruh Rooney paling depan, Kagawa di belakangnya, exactly. Di sebelah kiri nggak mainnya saja. Oke, Rana, what do you think Kagawa udah nggak dimainin kemarin? Kenapa nggak dimainin kemarin? Padahal Leverkusen dia main bagus banget. Why? Well, ya kalau buat gue sih gue udah masuk ke bandwagon orang yang bilang free Shinji sih, so I don't give a damn to be honest with it. Oh gitu. Yeah. Atau mungkin I don't know, David Moyes xenophobic kali, doesn't like Japanese people. Asians doesn't like Asians ya. Gak suka sushi kali, kalau bukan dia gak suka hentai, ngerti gua. Oke. Putuligans, kita akan kembali, kita akan membicarain soal the Premier League di sesi berikutnya. Stay tuned.